Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dimas Yuli Prabowo, NPM 2001071006, jurusan Tadris IPS kelas B, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Tugas UTS memilih 2 subbab materi dan masing-masing 2 pertanyaan dari materi tersebut. Yang saya ambil pertama adalah dari kelompok 5, yaitu pemikiran kalam Mu'tazilah. Latar belakang munculnya aliran Mu'tazilah, yaitu aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertengahan Hijriyah di kota Basrah, Irak. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Selain itu, aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama bertemu di kota ini. Makin meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam sendiri karena masalah politik. Daripada itu, golongan Khawarij yang pada mulanya muncul lantaran masalah politik, namun kemudian mereka mempersoalkan pula masalah teologi tentang masalah iman dan kufur. Menurut mereka, orang Islam yang berdosa besar adalah kafir, sedangkan menurut Murji'ah tidak. Selanjutnya, orang Islam yang demikian itu menurut Wasil bin Atha bukan mukmin dan bukan pula kafir. Lalu ia dikenal sebagai Mu'tazilah karena ia berbeda pendapat dengan gurunya dan memisahkan diri daripadanya. Mengenai arti dan asal-muasal kata Mu'tazilah, terdapat beberapa versi yang ditemukan oleh para ahli ilmu kalam, yaitu versi pertama, yaitu versi Al-Mas'udi. Sebutan Mu'tazilah berasal dari pendapat mereka yang mengatakan bahwa orang-orang membuat dosa besar bukan mukmin, bukan juga kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya, al-manzilah bainal minzilain. Jadi menurut versi ini, kemu'tazilahan itu mula-mula menjadi sifat orang yang berbuat dosa besar, kemudian menjadi sifat atau nama golongan yang berpendapat tentang posisi orang yang berdosa besar. Golongan yang berpendapat itu disebut Mu'tazilah karena mereka membuat orang-orang yang berbuat dosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Qutadah ibnu Du'amah masuk ke masjid Basrah dan duduk pada majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya majelis Hasan Basri. Setelah menyadari bahwa ia salah masuk, ia berdiri dan meninggalkan majelis tersebut sambil berkata, "Ini kaum Mu'tazilah." Sejak saat itu mereka disebut kaum Mu'tazilah. Sedangkan menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat Wasil bin Atha dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan, kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-duanya bisa salah. Sekurang-kurangnya tidak jelas siapa yang benar. Sedangkan agama hanya memerintahkan memerangi orang-orang yang menyeleweng. Kalau kedua golongan menyeleweng, maka kami harus menjauhkan diri atau itazalna. Dan yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama adalah Wasil bin Atha pada 80 sampai 131 Hijriah. Wasil bin Atha al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpinnya yang pertama. Ia pula yang terkenal sebagai orang-orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Tokoh kedua adalah Al-A'laf 135 sampai 235 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-A'laf. Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Ia banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur.
Pengetahuannya tentang logika membuatnya ia menjadi ahli debat. Lawan-lawannya dari golongan zingkit, orang-orang yang berpura-pura masuk Islam dari kalangan Majusi, Zoroaster, dan ateis tak mampu membantah argumentasinya. Menurut riwayat, 3.000 orang masuk Islam di tangannya. Puncak kebesarannya dicapai pada masa khilafah Al-Ma'mun karena khilafah ini pernah menjadi muridnya. Tokoh yang keempat adalah Bishr bin Al-Mut'amir, wafat pada 226 Hijriah. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia adalah seorang tokoh. Aliran ini yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Bishr mempunyai murid-murid yang besar pengaruhnya dalam penyebaran paham Mu'tazilah, khususnya di Baghdad. Dan tokoh yang keempat adalah An-Naham. Pada tahun 185 hingga 221 Hijriah. Nama sebenarnya adalah Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Najjar. Ia adalah murid Abdul Hujail Al-Alaf. Ia juga banyak bergaul dengan para filosof. Pendapatnya banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah lainnya. An-Najjar memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, antara lain tentang metode keraguan dan metode empirika, percobaan-percobaan yang merupakan cikal bakal pembaruan di Eropa. Tokoh yang kelima adalah Al-Jubai, wafat pada 303 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Ali Al-Jubai. Sebutan Al-Jubai dari nama tempat kelahirannya, yaitu satu tempat bernama Juba di Iran. Al-Jubai adalah guru Imam Al-Asy'ari, tokoh utama aliran Ahlu Sunnah. Ketika Al-Asy'ari keluar dari barisan Mu'tazilah dan menyerang pendapatnya, ia membalas tafsiran Al-Quran banyak diambil oleh Al-Zamakhsyari. Al-Jubai dan anaknya, yaitu Abu Hashim Al-Jubai, mencerminkan akhir masa kejayaan aliran Mu'tazilah. Tokoh yang keenam adalah Al-Hayat, wafat pada 300 Hijriah. Abu Husain Al-Hayat termasuk tokoh Mu'tazilah Baghdad. Bukunya yang berjudul Al-Intisar berisi tentang pembelaan aliran Mu'tazilah dari serangan Ibnu Ar-Rawandi. Ia hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Dan tokoh yang ketujuh adalah Al-Qadi Abdul Jabbar, wafat pada 1024 Hijriah. Ia diangkat menjadi kepala hakim oleh Ibnu Abbad. Di antara karyanya yang besar adalah ulasan tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Al-Qadi Abdul Jabbar termasuk tokoh yang hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Namun ia mampu berprestasi baik dalam bidang ilmu maupun dalam jabatan kenegaraan. Yang kedelapan adalah Az-Zamakhsyari, 467 sampai 538 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Zarullah Abdullah Qasim Muhammad bin Umar. Ia dilahirkan di desa Zamakhsyar, Iran. Ia terkenal sebagai tokoh dalam ilmu tafsir, nahwu, dan paramasastra. Dalam karangannya, ia dengan terang-terangan menonjolkan paham Mu'tazilah. Misalnya, dalam kitab Tafsiran Al-Kasyaf, ia berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ajaran-ajaran Mu'tazilah, terutama 5 prinsip ajarannya. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah adalah Al-Tauhid, kemahaesaan Allah, Al-Adl, keadilan, Al-Wad wal Al-Wa'id, posisi di antara dua posisi, Al-Manzilah bainal manzilatain, posisi di antara dua posisi, Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Pertanyaan dari Putri Arisma yang bertanya, pengaruh orang-orang yang memiliki pemikiran kalam Mu'tazilah dan Syiah pada modernisasi Islam. Dan jawabannya adalah 1. Pemikiran bahwa Allah tidak memiliki sifat azali, dan pemikiran bahwa Allah tidak memiliki ilmu, qudrah, hayat, sama, basar, dan seluruh sifat azali. Pemikiran tentang kemustahilan melihat Allah dengan mata kepala dan keyakinan mereka bahwa Allah sendiri tidak bisa melihat dirinya dan yang lain pun tidak bisa melihat dirinya. Pemikiran tentang kebaruan hadis, kalamullah, dan kebaruan pemerintah, larangan, dan khabarnya, yang kemudian kebanyakan mereka mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluknya.
Pemikiran bahwa Allah bukan pencipta perbuatan manusia, bukan pula pencipta perilaku hewan. Keyakinan mereka bahwa manusia sendirilah yang memiliki kemampuan atau kudrah atas perbuatannya sendiri, dan Allah tidak memiliki peran sedikit pun dalam seluruh perbuatan manusia juga seluruh perilaku hewan. Inilah alasan Mu'tazilah disebut Qadariyah oleh sebagian kaum muslimin. Pemikiran bahwa orang muslim yang fasik berada dalam satu manzilah di antara dua manzilah mukmin dan kafir, manzilatun baina manzilataini. Inilah asal mereka disebut Mu'tazilah. Pemikiran bahwa segala sesuatu perbuatan manusia yang tidak diperintahkan oleh Allah atau dilarang olehnya adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak Allah kehendaki. Selanjutnya pertanyaan, siapakah tokoh yang pertama kali menjadi pendiri ajaran Mu'tazilah? Tokoh pendiri yang paling utama dan paling pertama adalah Wasil bin Adha 80-131 Hijriah. Wasil bin Adha al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpinnya yang pertama. Ia pula yang terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Makalah selanjutnya adalah saya ambil dari makalah kelompok 6. Pemikiran kalam Syiah. Syiah adalah suatu aliran Islam yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syiah. Pikiran yang paling menonjol terletak pada persoalan imamah. Selain persoalan imamah juga menimbulkan sekte-sekte dalam Syiah itu sendiri. Ajaran yang terpenting yang berkaitan dengan khilafah adalah Al-Ismah, Al-Mahdi, Al-Taqiyah, dan Ar-Rakh. Kini Syiah dengan berbagai alirannya masih tersebar cukup luas di Iran, Pakistan, India, dan Yaman. Di mata Syiah, Ali adalah tokoh yang paling sempurna, tanpa celah dan dosa, serta memiliki daya karismatik yang besar. Banyak sekali hadis yang dibuat untuk menunjukkan kelebihan dan keutamaannya. Dia adalah orang yang paling setia terhadap Nabi, paling berani, paling gagah, paling pintar, paling arif, dan paling bijaksana. Pokok-pokok penyimpangan Syiah secara umumnya adalah pada rukun iman. Syiah hanya memiliki 5 rukun iman tanpa menyebut keimanan kepada malaikat, rasul, dan qada dan qadar, yaitu 1. Tauhid, keesaan Allah, 2. Al-adl, keadilan Allah, 3. Nubuwah, kenabian, 4. Imamah, kepemimpinan imam, 5. Ma'ad, hari kebangkitan dan pembelaan. Tokoh-tokoh aliran Syiah. Dalam pertimbangan Syiah, selain terdapat tokoh-tokoh populer seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, terdapat pula 2 tokoh Ahlul Bait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syiah, yaitu Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin dan Ja'far al-Shadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya. Pemikiran Ja'far al-Shadiq bahkan dianggap sebagai cikal bakal ilmu fikih dan ushul fikih. Karena keempat tokoh utama fikih Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu darinya. Oleh karena itu, tidak heran bila kemudian Syekh Profesor Dr. Mahmud Chalud Al-Azhari, mantan rektor Universitas Al-Azhar Mesir, mengeluarkan fatwa yang kontroversial di kalangan pengikut sunnah ahlu sunnah. Mahmud Chalud berfatwa membolehkan beribadah mengikuti fikih Syiah Jafariyah atau fikih Jafari Itsna Asyariyah, suatu fatwa yang belum pernah diberikan oleh ulama-ulama mazhab 4. Lanjut ke sesi pertanyaan. Di aliran Syiah terdapat furu'uddin atau masalah penerapan agama. Sebutkan apa saja masalah penerapan agama tersebut. Syiah memiliki akidah yang berbahaya bagi kaum muslimin. Salah satu di antaranya adalah
dengan adanya doktrin berbahaya yang dimiliki oleh aliran tersebut terutama bagi umat muslim, yaitu doktrin taqiyah. Dalam aliran Syiah, doktrin taqiyah tersebut dipergunakan terutama ketika pengikut dari aliran tersebut merupakan kaum minoritas dalam suatu masyarakat, di mana hal ini dipergunakan sebagai upaya bagi golongan tersebut untuk menyembunyikan jati diri mereka sebenarnya, yaitu dengan berbohong atau mengelabui serta mengecoh umat muslim. Jadi intinya adalah bahwa taqiyah merupakan prinsip hidup bagi aliran Syiah. Selain itu, para pengikut Syiah telah meyakini bahwa taqiyah merupakan salah satu bentuk amal soleh yang dapat menjadi sumber untuk mendapatkan pahala bagi mereka, di mana dengan melakukan kebohongan telah mereka anggap sebagai amal ibadah mulia yang nantinya dapat meningkatkan derajat mereka. Adapun tujuan dari penggunaan doktrin taqiyah tersebut diantaranya adalah untuk melindungi diri para pengikut Syiah dari adanya ancaman yang berasal dari luar, yaitu dengan menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya, untuk melindungi hakikat aliran Syiah di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan menyamarkannya, untuk menyudutkan aliran lain yang memiliki paham yang bertentangan dengan Syiah. Furu'uddin, bahasa Arabnya adalah Furu'uddin, adalah salah satu istilah yang digunakan oleh para faqih dan para teolog yang bermakna amalan-amalan dalam Islam di samping usuluddin. Sebagian yang termasuk furu'uddin dalam agama Islam diantaranya sholat, puasa, khumus, zakat, haji, jihad, amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta tawali dan tabari. Mereka berselisih paham terutama dalam masalah furu'iyah sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dan aliran dalam memahami nas dan mengisbatkan hukum terutama yang tidak ada nasnya. 7 perselisihan terjadi antara pihak yang mengusung pemikiran rasional modernis dengan pemikiran tradisional. Pemikiran rasional modernis cenderung memahami teks secara rasional dan kontekstual terhadap konsep dan maksud nas tersebut. Sementara pemikiran tradisional cenderung memahami teks hukum secara literal, harfiah, dan terikat pada mazhab serta berpegang pada dhohir nas. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sampai kapanpun dan dimanapun akan terus berlangsung karena pola pikir manusia terus berubah dan berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.